Pak Kasdi juga Pak Hatta. Yang sudah dibacakan adalah pledoi dari Pak Syahrul Yassin Limpo. Dapat kami tanggapi bahwa dari sekilas, tentu nanti kami akan membaca rigid ya dalam notanya yang diserahkan kepada kami secara tertulis. Namun yang sudah dibacakan dapat kami tanggapi bahwa pada pokoknya ternyata Pak Syahrul Yassin Limpo itu mengakui melakukan tindak pidana korupsi. Kenapa kami sampaikan demikian? Dapat dilihat bahwa dari uraiannya menyebut adalah adanya kekeliruan sebatas pasal yang didakwakan kepada Pak Syahrul Yassin Limpo. Menurut Pak Syahrul Yassin Limpo dan penasihat hukumnya menyebut seharusnya dakwaan itu adalah pasal suap, yaitu pasal 12 huruf A. Artinya Pak Syahrul Yassin Limpo diakui oleh penasihat hukumnya menerima uang, tetapi seharusnya pemberinya itu juga diproses tindak pidana korupsi sebagai pemberi suap. Itu yang kami highlight secara umum bahwa secara tidak langsung itu sudah mengakui perbuatan tindak pidana korupsi. Namun dapat kami tanggapi penentuan pasal adalah dominus litis dari jaksa penuntut umum yang diberikan kewenangannya berdasarkan KUHP di pasal 141 dan 142 KUHP, bahwa mengenai bentuk dakwaan, mengenai pasal yang dikenakan, itu murni kewenangan dari penuntut umum. Apabila terjadi perbedaan dalam hal pasal, nanti kita tunggu saja putusan dari majelis hakim. Yang jelas kewenangan tersebut diberikan kepada penuntut umum, dan kami penuntut umum dalam menggunakan kewenangan tersebut tidak secara asal-asalan, tetapi berdasarkan berkas perkara yang di dalam berkas perkara tersebut ada alat-alat buktinya. Alat bukti yang kami baca dalam berkas perkara itu adalah alat bukti yang menjurus atau merumus kepada pasal 12E, dalam hal ini pemerasan kalau bahasa umumnya, yang dilakukan oleh Pak Syahrul Yassin Limpo. Sempat menyampaikan eksepsinya sendiri, Ya, memang poin atau penegasan beliau adalah ingin fokus dalam kaitan dengan pembelaan ini, dalam kaitan dengan tuntutan dari JPU, sehingga saat ini fokus kita dan penegasan kita terkait dengan pledoi yang dibuat oleh beliau maupun juga oleh lawyer adalah dalam konteks itu. Sempat disebutkan terkait dengan pernyataan dari ajudannya, kesaksian dari ajudannya yang kemudian dinyatakan oleh Pak SCL itu sebagai tidak benar. Ya benar, dan memang itu ada fakta dan ada keterangan lain yang kemudian membuktikan bahwa yang bersangkutan sering mencatut nama Pak Menteri dalam berbagai hal, teristimewa dalam kaitan dengan meminta uang ataupun melakukan kalau sudah bayar terus rembes, termasuk juga seperti ada pembelian handphone, koper, baju, itu kan mencatut nama Pak Menteri semua itu. Kemarin Bapak menyinggung soal greenhouse itu akan disampaikan di pledoi. Untuk saat ini kita belum fokus ke arah sana. Kita betul-betul memang penegasan Pak SCL adalah ingin untuk pembelaan terkait dengan beliau itu clear and clean. Makanya semua lawyer diarahkan ke arah sana. Itu greenhouse itu pembangunannya pakai uang Kementan atau apa? Kita belum sampai ke arah sana. Kita masih dalam konteks pembelaan hari ini terkait dengan apa yang didakwakan dan apa yang dituntut oleh oleh teman-teman di JPU. Tapi yang greenhouse sudah disampaikan ke KPK, Pak? Kita tidak dalam konteks itu untuk hari ini, bro. Tapi kan kemarin menyinggung. Ya, itu soal lain, Dari KPK sendiri sudah menaruh atensi lah bahasanya gitu, udah mulai bicara mungkin soal ya, saat ini kita fokus penegasan Pak SCL adalah fokus semua daya upaya dikerahkan untuk bagaimana membantah semua alibi, semua argumentasi yang dibangun oleh JPU dalam kaitan dengan persoalan Kementan yang beliau hadapi. Itu yang kemudian menjadi tanggung jawab kami sebagai seorang lawyer. Tidak boleh kita keluar dari track yang diinginkan oleh saudara SCL dalam hal ini sebagai prinsipal ataupun klien kami. Tapi itu kan kemarin kenapa baru diungkapkan Pak yang soal greenhouse itu yang dia. Lu nafsu banget sih. Yang lain. Mas siapa sih Pak? Yang lain. Pemerasan Pak Firly yang ada gimana Pak? Kalau yang itu kita percayakan kepada teman-teman Polda Metro Jaya lah, biar mereka yang lebih tahu. Masyarakat juga sedang memberikan penilaian. Jadi ya menurut kami gimana ya? Kita ngomong equal
Cuman ya kalau seperti itu saya kira mungkin teman-teman di Polda Metro Jaya punya alasan sendiri. Jadi teman-teman media bisa bertanya ke sana. Tapi artinya untuk nilai yang diperas berapa, 1,3 atau ada nilai lain, Pak? Kalau yang sesuai dengan yang kami ketahui itu sekitar itu. 1,3. Itu kan yang sudah ada kan di BAP. Nah, ada keterangan-keterangan sebelumnya juga. Pak tadi kan mengucapkan terima kasih dan meminta maaf pada Pak Jokowi, Pak Surya Paloh. Apakah itu bagian dari strategi agar hukuman nantinya ringan gitu? Loh, emang apa urusan mereka dengan soal hukuman di sini? Emang Anda yakin bahwa mereka bisa memproteksi atau ikut intervensi soal ini? Enggak lah. Saya kira peradilan itu mereka independen. Dan soal terima kasih itu kan adalah ungkapan emosional beliau sebagai seorang menteri, sebagai seorang pembantu, sebagai orang yang pernah diangkat dari bawah ke atas oleh Pak Surya Paloh. Ya saya kira itu sesuatu yang wajar lah dan lumrah. Saya manusiawi itulah. Dan saya kira tidak ada soal kan? Atau ada soal buat teman-teman media? Nggak ada kan? Ya betul kan, tidak ada masalah. Pak tadi disampaikan jaksa penuntut umum ini tebang pilih, Pak. Orang-orang pemberi suap ini tidak diproses, para direktur, para dirjen. Nah itu yang kemudian fokus kami itu di situ. Sehingga membelah atau membuat pemetaan terkait dengan keterangan berbagai saksi, ahli, dan bukti surat lain, itu kemudian dia tracknya itu dapat. Makanya kita ke situ. Kita ada 1.800 halaman lebih. Jadi kalau terkait dengan kesimpulan pledoi itu adalah sekitar 290 sekian, sedangkan bukti keterangan saksi, ahli, dan petunjuk lain itu sekitar 600 sekian, kemudian dari Pak ICL sendiri 25 lembar. Berarti greenhouse nggak jadi dibuka hari ini, Pak? Saya thank you ya. Kita nggak ngomong apa-apa dulu ya soal yang lain. Kita tracking aja soal pembelaan kita hari ini. Biar doain supaya kita berikan penguatan kepada pengadilan ini. Kita dukung juga pemberantasan korupsi, tapi kemudian yang adil, yang fair, sehingga insya Allah Pak ICL bisa bebas. Oke? Setuju? Setuju kan kalau beliau bebas? Setuju kan? Loh. Masa orang didoain yang baik-baik kok nggak mau didoain bebas? Jangan begitulah. Oke? Thank you ya. Terima kasih ya.